Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dunia yang semakin terhubung, komunikasi lintas budaya bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Namun, dalam perbedaan budaya seringkali menjadi penghalang dalam menyampaikan pesan secara efektif. Nah, saya Siti Nurmalasari akan membahas mengenai perbedaan budaya dalam komunikasi secara efektif. Perbedaan budaya berarti perbedaan dalam menyampaikan ide, perilaku keseharian, serta strategi komunikasi. Contohnya, gestur tubuh yang dianggap sopan di budaya bisa saja dianggap tidak sopan dalam budaya lain. Misalkan, di Indonesia gestur ini melambangkan oke, sedangkan jika di Jepang gestur ini melambangkan uang. Begitupun di Indonesia gestur ini dianggap cabul, sedangkan jika di Amerika Serikat gestur ini merupakan bagian dari permainan anak-anak I've got your nose. Seseorang yang mempunyai kemampuan untuk menyampaikan pesan dengan baik dapat menjadi pendengar yang baik serta bisa menggunakan beberapa media dengan baik merupakan satu komponen yang sangat penting agar terjadinya komunikasi yang efektif. Kata kunci efektivitas komunikasi adalah kemampuan seseorang komunikator untuk menjaga keseimbangan antara kegiatan interaksi, relasi, dan komunikasi di antara dua kebudayaan yang berbeda. Menurut Goody Kens, komunikasi efektif dapat terjadi apabila kesalahpahaman dapat diminimalisasi. Contohnya, seorang mahasiswa KKN di sebuah desa yang ada di Kota Makassar sedang memberikan penyuluhan tentang pertanian berkelanjutan. Mahasiswa tersebut menggunakan bahasa Indonesia baku yang formal dan penuh istilah teknis, sehingga sulit dipahami oleh sebagian besar warga yang sehari-hari menggunakan bahasa Makassar dan dialek lokal yang kental. Nah, akibatnya pesan penting tentang pertanian berkelanjutan tidak tersampaikan secara efektif. Sehingga mahasiswa perlu menyampaikan penyuluhan tentang pertanian berkelanjutan dengan cara yang mudah dipahami oleh warga. Untuk itu, mereka harus menggunakan bahasa Indonesia yang sederhana, menghindari istilah teknis rumit, dan menyisipkan kosakata lokal agar lebih dekat dengan warga. Dengan langkah-langkah ini, mahasiswa dapat memastikan bahwa pesan tentang pertanian berkelanjutan tersampaikan secara efektif. Komunikasi efektif terjadi apabila pesan disampaikan dengan jelas dan dipahami. Ada 5 faktor efektivitas komunikasi menurut William G. Scott. Yang pertama, perbuatan. Ini adalah inti dari komunikasi, pesan yang ingin disampaikan. Pesan ini disampaikan melalui simbol, biasanya lisan atau tulisan. Tetapi bisa juga gambar, gerakan, tubuh, atau simbol lainnya. Yang penting adalah simbol-simbol ini bisa dimengerti oleh penerima pesan. Yang kedua, adegan. Ini adalah setting atau konteks komunikasi, di mana komunikasi terjadi, suasana seperti apa, siapa saja yang hadir, semua ini memengaruhi bagaimana pesan diterima dan diartikan. Yang ketiga, pelaku. Ini adalah orang-orang yang terlibat dalam komunikasi. Ada pengirim pesan yang menyampaikan dan penerima pesan yang menerima. Peran mereka bisa bertukar, misalnya dalam percakapan. Yang keempat, perantara. Ini adalah alat atau media yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Bisa berupa komunikasi langsung seperti tatap muka atau telepon. Bisa juga tidak langsung seperti melalui surat, email, atau pesan singkat. Pilihan perantara ini memengaruhi efektivitas komunikasi. Yang kelima,
Tujuan, mengapa komunikasi ini dilakukan? Ada beberapa kemungkinan tujuan. Tujuan pertama yaitu tujuan fungsional untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok. Contoh, rapat untuk memutuskan strategi pemasaran. Yang kedua, tujuan manipulasi untuk memengaruhi orang lain agar menerima ide atau pandangan tertentu, bahkan jika tidak sesuai dengan keyakinan mereka. Contohnya, iklan yang membujuk kita untuk membeli produk skincare. Singkatnya, komunikasi yang efektif terjadi ketika pesan atau perbuatan disampaikan dengan jelas melalui media yang tepat, yaitu perantara. Dalam konteks yang sesuai adegan, antara pelaku yang terlibat dan adegan tujuan yang terdefinisi. Strategi komunikasi antar budaya sangat penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara individu atau kelompok yang berbeda latar belakang budaya. Salah satu kunci utama strategi ini adalah yang pertama, komunikasi efektif. Artinya, menyampaikan pesan dengan jelas, lugas, dan mudah dipahami, hindari bahasa yang ambigu, terutama dalam konteks budaya yang berbeda. Kedua, kompromi dan kerjasama. Bersedia saling mengalah demi mencapai kesepakatan bersama. Ini bukan soal siapa yang menang atau kalah, tetapi bagaimana semua pihak merasa dihargai dan kebutuhannya terpenuhi. Yang ketiga, pemahaman budaya. Sadar akan perbedaan budaya dan bersikap terbuka terhadapnya. Jangan berasumsi bahwa semua orang berpikir dan bertindak seperti kita. Cobalah memahami perspektif orang lain. Dan yang terakhir, keempat, bertanya dan mencari informasi. Jangan ragu untuk bertanya jika tidak mengerti sesuatu. Lebih baik bertanya daripada membuat asumsi yang salah. Informasi yang cukup akan membantu kita beradaptasi dan berkomunikasi lebih efektif. Saundra Hibels dan Richard L. Weaver menyatakan bahwa komunikasi yang efektif harus memperhatikan beberapa syarat. Yang pertama, jenis keterampilan komunikasi macam manakah yang paling banyak dibutuhkan? Maksudnya adalah ketika kita lagi berbicara sama teman atau dosen, skill yang paling penting adalah kemampuan mendengarkan dengan aktif dan menyesuaikan gaya komunikasi. Mendengarkan aktif bukan cuma dengar saja, tapi juga paham maksudnya. Kasih respon yang tepat dan bertanya kalau ada yang kurang jelas. Menyesuaikan gaya komunikasi artinya kita bisa ngobrol santai sama teman, tapi profesional saat sama dosen. Karena tidak semua orang nyaman dengan gaya komunikasi yang sama. 2. Jenis keterampilan berkomunikasi macam manakah yang dirasakan paling sulit? Banyak orang merasa kesulitan dalam memberikan feedback, umpan balik yang konstruktif. Memberi kritik itu susah karena harus disampaikan dengan cara yang baik agar tidak bikin orang tersinggung. Kalau tidak bisa kasih feedback yang baik, hubungan bisa saja jadi rusak. Contohnya, ketika kita ada tugas kelompok, kita harus kasih feedback ke teman tentang kerjaannya yang kurang rapi. Kita harus jujur, tapi juga tetap baik. Misalnya, kerjaanmu bagus, tapi coba kita perbaiki bagian X agar lebih rapi ya. Jadi, kesimpulannya, komunikasi yang efektif membutuhkan kesadaran budaya, empati, kemampuan adaptasi, dan kemauan untuk belajar dan memahami perbedaan budaya. Dengan demikian, kita dapat menjembatani perbedaan dan membangun hubungan yang harmonis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.